Tiga kapal asing berbendera Malaysia ini berhasil ditangkap petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketiga kapal ini ditangkap dari dua perairan yang berbeda, yakni dua kapal di perairan Laut Sulawesi sekitar perairan Ambalat dan satu kapal di perairan Selat Malaka. Dari operasi penangkapan kapal ikan asing menggunakan jenis kapal pengawas hiu 08 dan jenis kapal pengawas hiu 07. Dari tangkapan ketiga kapal asing, petugas mendapati pengoperasian alat penangkap ikan jenis troll dan handline. Diidentifikasikan kapal melakukan pelanggaran menangkap ikan tanpa izin dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, yaitu troll. Penangkapan tiga kapal asing ini menambah panjang daftar kapal yang ditangkap KKP dengan total 156 kapal. Terdiri dari 105 kapal ikan Indonesia dan 51 kapal berbendera asing sejak awal tahun 2021. Penangkapan ini sebagai bentuk komitmen KKP untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggagalkan upaya peredaran ganja kering seberat setengah ton di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam penindakan, polisi mengamankan 8 orang yang merupakan pengendali jaringan peredaran ganja lintas Sumatera. Pengejaran Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ke Mandailing Natal, Sumatera Utara merupakan hasil pengembangan dari penangkapan 3 orang kurir di wilayah Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Petugas menggagalkan penyelundupan ganja seberat 279 kg. Dari hasil pemeriksaan, polisi kembali mendapati 255 kg ganja yang dalam proses muat untuk dikirim ke Jakarta. Dua hasil ungkap tersebut, barang bukti total yang disita sebanyak 534 kg. Dari 5 orang tersangka yang telah diamankan tersebut, 2 orang sebagai penanggung jawab, artinya. Polisi turut mengamankan 5 orang, 3 diantaranya merupakan pengendali jaringan narkotika lintas Sumatera yang lama diburu polisi. Polisi kini menyelidiki keberadaan ladang ganja milik jaringan lintas Sumatera. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sudin Perhubungan Jakarta Timur merazia parkir liar di kawasan Matraman, Jakarta Timur siang tadi. Sempat terjadi kericuhan antara petugas dan juru parkir. Inilah aksi protes dari juru parkir liar yang tak terima saat petugas hendak menderek kendaraan yang mereka parkir di tepi jalan di Matraman Raya, Matraman, Jakarta Timur, Senin siang. Bahkan, juru parkir ini menunjuk petugas sambil berbicara keras. Meski demikian, petugas tetap menderek kendaraan yang parkir tidak sesuai tempatnya. Pasalnya, sejumlah kendaraan ini parkir tepat di bawah rambu larangan parkir. Selain itu, salah satu kendaraan taksi pun melarikan diri saat melihat kedatangan petugas. Dari hasil razia, petugas menderek 7 kendaraan roda 4 yang parkir sembarangan. Ketujuh mobil ini langsung dibawa ke kantor suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dan pengendara dikenakan sanksi denda sebesar Rp500.000. Untuk kegiatan kita secara rutinitas, untuk kegiatan hari ini kita alhamdulillah berhasil untuk menindak penderekan sebanyak 7 unit kendaraan yang memang terparkir di rambu larangan. Demikian. Bang, ini mereka ini didenda berapa dan cara pengambilannya seperti apa, Bang? Untuk denda penderekan, sanksi derek retribusi sesuai dengan aturan itu Rp500.000. Nanti mobil dibawa ke kantor Sudin untuk dilakukan print SKRD ketika WR-nya itu sudah datang ke kantor, nanti baru kita cetak untuk dipungut retribusi sebanyak Rp500.000. Razia parkir liar ini akan terus dilakukan demi ketertiban umum. Petugas meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Anggota polisi Bribda Randi yang memaksa kekasihnya untuk aborsi telah ditetapkan tersangka dan ditahan Polda Jawa Timur. Pelaku juga dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Setelah kisah tragis kematian seorang mahasiswi di Mojokerto, Jawa Timur viral di media sosial, polisi bertindak cepat. Polisi menahan kekasih korban yang juga mantan anggota polisi Polres Pasuruan.
Pelaku diduga memperkosa dan memaksa kekasihnya untuk aborsi sebanyak 2 kali. Bukan hanya pidana, pelaku pun terkena sanksi etik, yakni dipecat secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Terkait dengan kasus yang menimpa anggota kita, yang dijalankan oleh anggota kita. Untuk itu kita sudah sepakat dan kita akan jalankan. Kita akan menerapkan pasal-pasal ini. Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menjalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Informasinya usai jeda.